Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan sambil minum. Sampai segi 4. Oh, lingkaran belum tadi ya, lingkaran. Ya. Ini lingkaran. Baru nanti ke geometri ruang ya. Nah, lingkaran ya. Kalau tadi terkait dengan segi 4, artinya langsung ke segi banyak ya. Nah, yang sering terjebak itu, saya sering pengalaman yang sudah saya berikan itu. Misalnya, apakah belah ketupat itu merupakan segi 4 beraturan? Nah, pasti ada saja yang menjawab, iya, karena 4 sisinya sama. Padahal segi 4 beraturan itu harus sisinya sama. Selain itu, keempat sudutnya juga sama. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke bidang lengkung. Di sini lingkaran. Apakah lingkaran itu? Intinya lingkaran itu ada satu titik, kemudian ada titik lain yang jaraknya sama. Atau sering dikatakan bahwa lingkaran adalah tepat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik. Ya. Jadi tempat kedudukan titik-titik ya di sini. Atau ada yang mengatakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik. Jadi dibuat satu lingkaran. Jadi kalau ini ya dengan kompas, kalau mau di sini lingkaran adalah garis lengkung yang bertemu
pada kedua ujungnya dan merupakan himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Nah, oke, didefinisikan seperti itu. Sebenarnya nggak usah pakai garis lengkung berbentuk ini pun, artinya tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap ini, artinya semua titik-titik berjarak sama terhadap ini, satu titik maka dinamakan lingkaran. Kalau ini garis lengkung yang bertemu pada kedua ujungnya, ya sebenarnya itu bisa diganti tadi tempat kedudukan titik-titik atau himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu yang merupakan kurva tertutup sederhana kalau mau di ini. Jadi kurva tertutup sederhana tertutup itu bertemu pada kedua ujungnya. Nah, malah bingung ujungnya di mana, bingung kalau ini. Karena tidak dimulainya dari mana. Artinya sebagai kurva tetap sederhana. Tapi nggak masalah. Artinya ini juga betul. Prinsipnya mendefinisikan itu adalah tidak berarti ganda. Itu aja. Semua menginterpretasikan sama. Nah, itu lingkaran. Selanjutnya kan unsur-unsur lingkaran, ada titik tetap namanya titik pusat, ada jarak titik tetap terhadap keliling ini dinamakan jari-jari, kemudian ada namanya tali busur, ada diameter, ini kok pakai nilai mutlak, saya belum baca apa ya maksudnya nilai mutlak. Nilai mutlak dimaksudkan di apa di sini? Demikian titik-titik lain atau dapat dituliskan OA, OB, OC, OD, OE. Oh, lain lagi dia menuliskan begini. Ya, maksudnya ini jarak O ke A, jarak O ke B, jarak O ke C. Ya, ya bisa diterima. Tapi kalau yang luas tadi pakai kurung, buka kurung siku, buka kurung tutup siku, saya tidak baru menemukan di situlah. Tali busur, jari-jari. Saya pikir nggak ada yang baru, tali busur, busur. Nah, kemudian ini yang sering terlupakan kan apotema. Apotema itu ruas garis yang ditarik dari pusat dan tegak lurus tali busur, disebut apotema. Kadang apotema itu muncul di segitiga siku-siku. Sisi miringnya itu disebut juga apotema. Jadi apotema jarak dari titik pusat ke tali busur. Sebagian dari lingkaran yang terletak pada kedua ujung tali busur disebut busur. Nah, busur yang mana itu? Ada busur besar, ada busur kecil. Ya. Nah, biasanya yang sering dipakai kalau nggak ada penjelasan itu ya busur yang lebih kecil. Kalau yang besar nanti dijelasin karena kan setiap dua titik pada lingkaran pasti ada dua busur. Misalnya kan ini AB. Tali busurnya satu, AB. Tapi busurnya bisa berarti busur AB kecil atau bisa busur AB yang besar. Yang ini. Di tali busur. Kemudian sebagian dari lingkaran
Nah, tali busur, kemudian dajuring adalah dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Nah, tembereng dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, ini digambar dengan menggunakan GSP tadi ya, seperti yang fasilitas yang saya pakai. Ini garis singgung lingkaran. Apa yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran? Berarti ada lingkaran, kemudian ada garis. Nah, ada garis, katakanlah garis CB ini bisa memotong lingkaran di dua titik CB. Kemudian digeser, berarti C, katakanlah C1, ini B1, C2, B2 akan mendekat. Nah, suatu ketika garis BC ini terletak pada titik A, artinya bahwa C itu sama dengan B. Ya, apa yang terjadi di sini adalah garis singgung. Nah, garis yang menyinggung lingkaran. Garis yang menyinggung lingkaran itu mempunyai sifat pasti tegak lurus jari-jari. Nah, kemudian garis itu bisa menjauh. Menjauh berarti ya garis tidak berpotongan, tidak memotong lingkaran. Kalau garis singgung itu memotong lingkaran pada satu titik, kalau tali busur itu memotong lingkaran pada dua titik. Didefinisikan garis singgung, yaitu mempunyai persekutuan lingkaran pada dua titik persekutuan, artinya bersatu. Nah, kembar sama. Titik tersebut disebut titik singgung. Inilah garis singgungnya. Sudut keliling, sudut pusat, dan busur lingkaran. Nah, sebelum lingkaran dan garis, ada hubungan antara lingkaran dan lingkaran. Kalau ini lingkaran dengan garis. Lingkaran dengan lingkaran itu maksudnya seperti ini. Ada lingkaran, ada lingkaran. Ada satu keistimewaan. Kalau lingkarannya terpisah ya berarti tidak ada hubungan. Tapi kalau lingkarannya menyinggung, nah kalau lingkarannya menyinggung akan berbeda. Jadi lingkaran menyinggung lingkaran lagi. Nah, kemudian kalau lingkaran dengan lingkaran digerakkan lagi akan memotong lingkaran. Kemudian digerakkan terus sehingga tertemu pada satu titik pusat, salah satunya, maka disebut berpotongan setengah lingkaran. Nah, di situ tinggal melihat konsekuensi jari-jari seperti apa hubungannya. Sudut keliling, sudut pusat, dan busur lingkaran. Ini adalah sudut keliling karena titiknya pada keliling. Kemudian hanya di depan. Kalau ini namanya adalah sudut pusat karena titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Di pusat.
Sekarang gambar di bawah ini, ya gambar aja. Teorema sudut keliling sama dengan setengah busurnya. Ya, sudut keliling itu yang ini, yang ke sini, kemudian berikan ilustrasi itu Anda. Sudut keliling sama dengan setengah busurnya. Luas dan daerah lingkaran. Luas daerah lingkaran itu apa? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Luas daerah lingkaran. Kalau keliling lingkaran, pi D atau 2 pi R. Nah, persoalannya kenapa ada pi ya di lingkaran itu? Pi. Pi di sini nilainya adalah pendekatan. Kalau jari-jarinya 7 pakai 22/7. Kalau jari-jarinya 314 pakai 3,14. Nah, itu cuma cara guru untuk memudahkan perhitungan saja. Jadi, memudahkan perhitungan. Nah, sekarang menyinggung nilai pi. Pi 22/7 dan 1 pi itu 3,14. Bilangan rasional apa bilangan tidak rasional? Nilai pi itu sendiri. Oke, silahkan. Saya kok ngantuk sekali. Nah, supaya tidak ngantuk, saya minum juga. Karena sudah dari maraton. P itu rasional apa irasional? Rasional. Irasional, Pak. Ya? Irasional, Pak. Irasional. Kalau irasional, berapa P-nya itu? Berarti bukan 22/7. Kalau 22/7 kan rasional ya. Berarti bukan 3,14. Kalau irasional berapa gitu? Ini untuk selingan sejarah api itu aja. Advan ke advannya. Ada yang berpendapat sepanjang ini irasional. Cirinya bilangan irasional itu apa? Ciri bilangan rasional. Ya rasional aja dulu. Kalau rasional cirinya apa? Kalau rasional. Berarti kalau tidak memenuhi itu berarti irasional kan gitu. Rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, Pak. A per B, pecahan kan gitu. Ya, bentuk A per B, pecahan. Maka B-nya tidak boleh 0. Berarti kalau irasional, B
bilangan itu tidak bisa dinyatakan dalam Nggak bisa A per dibentuk. B. Nah, kalau tidak bisa dinyatakan A per B, jadi P-nya berapa? Akar 2? Akar 3? Ada yang tahu? Sementara dikenalkan di siswa 3,14. Terus yang satunya 22/7. Nah, gimana itu? Kalau P itu Pak 3,14 dan seterusnya tak berhingga ya Pak ya, koma di belakang, angka di belakang komanya. 3,14. 3,14 dan seterusnya gitu. Nanti nggak berhingga angka di belakang komanya Pak. Oke. 3,14 dan seterusnya. 3,14 berapa ya berikutnya? Satu 42857 Pak. 2857. 3,142857. Berikutnya lagi berapa? Pengulangan 142857. Pengulangan pengulangan 142857. 142857 gitu ya? Iya. 3,142, saya sambil ini. (22/7) 3,14285 71429 71429. 29. Terus sembilannya itu sebenarnya 8 mungkin ya. Iya kan? 142857, 142857, 142857 gitu kan? Iya, Pak. Kalau di HP atau di kalkulator yang ujung 9 karena pembulatan. Kalau di pembagian bersusun 14285 ya 142857 ya. 142857. Terus 142857 enggak habis-habis gitu, kira-kira gitu kan ya. Enggak, saya enggak ngitung kalau 22/7. 22 dibagi 7. Ya. 142857, 1429-nya itu 8 ya. Baik. 142857, 142857, 142857, 142857 gitu. Enggak habis-habis. Apakah itu bilangan rasional yang dimaksud? Gimana? Apa itu bilangan rasionalnya? Karena ini kan tak diulang terus gitu kan? 3,1428557, 3,4182557 terus. Itu bilangan irasional bukan? Nah. Masih rahasia alam ya? Belum ketemu. Dia punya kalkulator, biasanya nggak ada yang punya kalkulator. Kalkulator saintifik maksudnya. Kalau ada yang punya kalkulator saintifik, coba ditekan ada pi, itu kan muncul angka juga.
Saya nggak punya. Oh ya Pak, Ada? nilai pi tadi Pak Hmm. bukan itu Pak. Kalau yang disebutkan sama Cindy tadi ya, itu Iya. bisa dibentuk menjadi 22/7 Pak. Tapi kalau nilai pi itu di kalkulator 3,14159265 gitu Pak. Angkanya itu 3,14 159592653589 gitu Pak. Ngacak Pak, nggak berurutan. 35879. Ya. Oke. Itu pi, ya. Iya. Jadi yang 3,14285 itu kan asal mulanya dari pecahan 22/7 dibagi. Nah, sehingga ketemu berulang itu. Itu bukan pi, jadi itu masih pendekatan. 22/7 pendekatan, 3,14 itu juga pendekatan. Nah, pi yang sebenarnya itu di kalkulator itu juga pendekatan sih sebenarnya. Yang sebenarnya pi itu sejarahnya itu ditemukan komputer itu sampai berapa digit itu. Kalau nggak salah sampai triliun digit tidak berhenti-berhenti. Nah, gitu. Nah, sejarahnya. Sebelumnya dia menggunakan pendekatan pi itu. Aduh, siapa namanya ya? Penemu pi yang pertama itu lupa namanya. Sama. Kan kalau kita mencari pi, memperkenalkan pi kepada anak itu kan perbandingan antara diameter dengan keliling kan? Pakai lingkaran diukur. Nah, di depan saya ada ini, ada CD. Nah, kemudian CD ini kita ukur kelilingnya, gitu kan? Diukur, bandingkan dengan diameter. Karena kan keliling itu kan sama dengan pi J. Jadi perbandingan keliling dengan diameter itu adalah pi. Nah, kemudian ambil lagi, kalau percobaannya kan begitu. Lingkaran yang berbeda. Misalnya saya ambil nih botol hand sanitizer. Jadi diputar kelilingnya, diukur kelilingnya, diameternya diukur. Nah, percobaannya begitu. Kemudian pakai lingkaran yang lebih besar lagi boleh. Sehingga akan mendekati 22/7 tadi. Nah, bisa lihat di buku sejarah itu, saya lupa namanya. Dia menggunakan pendekatannya begini. Lingkaran itu dibagi menjadi 6 sisi, sehingga di dalam lingkaran itu ada segi 6 beraturan. Nah, itu paling mudah. Kan segi 6 beraturan itu dibuat dari lingkaran itu. Jadi kita buat lingkaran gitu ya, putar-putar. Terus kita potong kan jadi 6 bagian, kemudian dihubungkan titik-titik sudutnya itu kan menjadi segi 6 beraturan. Nah, jadi segi 6 beraturan. Dari segi 6 beraturan ini, dia akan mudah menghitung keliling segi 6 beraturan. Yang panjangnya, katakanlah kalau jari-jarinya tadi, ya kita hitung aja lah. Jari-jarinya 7. Maka segi 6 beraturan ini pasti sisinya 7. Nah, 7 kali 6, karena itu berarti keliling segi 6 beraturan. 42. 42. Nah, sekarang diameter. Diameternya berapa? 14. Nah, sehingga
Pi-nya akan sama dengan 42/14. Nah, 42/14. 14-nya dibagi 7. 14 dibagi 7. 42 dibagi 7, 6. Nah, sehingga sama dengan 3. Nah, pendekatan pertama Pi itu kan 42 dibagi 7, ya 6, 3 saja. Nah, 3. Terus kembangkan lagi. Tadi segi 6. Sekarang dibuat segi 8 beraturan. Nah, dikembangkan segi 8 beraturan. Kalau tadi panjang sisi segi 8 enak, tinggal jari-jarinya. Kalau sekarang nggak bisa. Tapi segi 8 beraturan bisa dibuat dalam lingkaran. Nah, dengan segi 8 beraturan akan mendapatkan nilai Pi-nya itu lebih dekat 3, 3, lebih. 3, katakanlah 1 atau 3,2 ya, 3, gitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi segi 8, kemudian segi 12, segi 20, sehingga saking banyaknya segi, maka akan merupakan sebuah lingkaran. Didapatkan nilai Pi di situ. Itu masih terbatas berapa digit. Nah, terus ditemukan komputer bahwa digit dari Pi itu sampai triliun kalau tidak salah. Nah, ditemukan itu. Karena komputernya juga terbatas. Yang sesungguhnya ya memang tanpa batas. Tanpa batas. Nah, itulah. Kira-kira seperti itu Pi. Sehingga selama ini adalah memang itu pendekatan saja Pi. Nah, apa persoalannya di situ? Nah, kalau kita hanya menghitung lingkaran kecil begitu kan nggak masalah. Tapi kalau digunakan untuk mengukur keliling bumi, ya persoalannya kan selisih 0, itu sangat penting sekali ke sana, kegunaan matematik. Untuk mengukur keliling bumi. Nah, itu apa? Nanti untuk sekedar untuk cerita kepada anak-anak gitu kan. Apa yang dimaksud Pi, ya. Itu karena saya bermula juga begitu, ditanya anak saya kuliah kan bukan di SMA, tapi dulu ikut saya kuliah, saya di teknik, di TEF namanya, Politeknik di Australia. Nanya, Pi itu untuk apa, di mana gitu. Waduh, saya nggak pernah mempermasalahkan itu, ternyata dia hanya menggunakan Pi, nanya. Akhirnya saya cari-cari, oh iya ada sejarahnya Pi. Itu salah satunya, saya lupa namanya, si penemu bahwa Pi itu bilangan irasional. Jadi beberapa orang. Q luas daerah lingkaran. Pi sama saja. Nah, ini untuk latihan-latihan Anda. Saya lebih mengantarkan ke konsepnya. Tes formatif, kuncinya juga sudah ada, tapi sebelum buka kunci kan dicoba sendiri. Nah, kalau nilainya sudah seperti ini sangat baik ya cukup. Jadi tingkat penguasaan dapat melanjutkan kegiatan belajar berikutnya. Tidak juga bisa melanjutkan berikutnya. Geometri ruang. Nah, geometri ruang. Apa yang membedakan geometri ruang dengan geometri bidang datar? Di sini ada pokok materi, kedudukan titik, garis, bidang, dan ruang, jarak dalam ruang, sudut dalam ruang. Ya. Yang membedakan di sini, ya kalau ruang itu menempati keruangan, ya ruang.
Kalau bidang tidak. Bidang kan bidang datar saja. Tapi begitu ruang dalam bentuk kotak ruang. Tapi kalau bidang hanya bentuk datar tanpa batas. Ke sana. Itu tentang geometri ruang. Nah, berbeda dengan ruangan. Kalau ruangan ya kita tinggal itu di ruang-ruangan itu. Artinya itu adalah bentuk perwujudan dari ruang. Ruangan namanya. Tapi kalau ruang sendiri ya dalam ruang itu adalah benda pikiran abstrak. Tapi ruangan maksudnya ya di dalam perwujudannya dari ruang. Nah, di sini sekarang ada aksioma, tadi nggak ada. Aksioma. Aksioma itu. Ya, aksioma itu pokoknya sudah kita akui benar tanpa bukti, nggak bisa dibantah lagi. Memang begitu dari buktinya ya. Melalui dua buah titik hanya dapat dilukis sebuah garis lurus saja. Ya. Jika sebuah garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai dua titik persekutuan, maka garis lurus itu terletak seluruhnya pada bidang datar. Kemudian tiga buah titik sembarang, artinya ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, selalu dapat dilalui oleh sebuah bidang datar. Dari aksioma datar dapatkan teorema di bawah ini. Oke. Saya sering kalau mungkin masih ada yang ingat dulu kalau mengajarkan geometri menggunakan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 menggunakan 6 batang korek api. Asumsinya 6 batang korek api itu sama panjang. Atau menggunakan 6 pensil. Ya. Menggunakan 6 pensil, asumsinya sama panjang. Ya. Karena pensil biasanya saya suruh pinjam pensil tetangga, dikumpulin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pensil itu kemudian dibentuk segitiga. Segitiga di mejanya masing-masing. Dibentuk segitiga. Nah, asumsinya segitiganya adalah sama sisi. Sama sisi. Nah, sekarang sisanya itu masih ada 3 pensil. Itu untuk membangun, ini yang segitiga ini boleh dirusak, boleh diapakan, menjadi segitiga menjadi 4 segitiga yang kongruen. Gitu. Dengan modal segitiga 6 ini ditambah 6 ini, 3 ini menjadi segitiga yang kongruen. Menjadi segitiga kongruen. Bisa. Ini tadi 1, 2, 3, 1 segitiga. Kemudian ini bisa 1, 2, 3. Nah, jadi ada 2 segitiga kongruen. Berikutnya, bukan itu yang dimaksud 2 segitiga kongruen. Disuruh membuat 4 segitiga kongruen. Artinya 4 segitiga kongruen itu ya sama dan sebangun dengan menggunakan itu. Nah, mungkin yang pernah saya berikan itu ada yang ingat di antara ini atau lupa. Ya. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana caranya? Karena kita terbatas. Jadi menggunakan 6 stick atau 6 tusuk gigi atau 6
batang korek api atau 6 pensil yang panjangnya sama dibentuk menjadi 4 segitiga kongruen. Ada pendapat? Silahkan. Atau lupa? Atau dulu itu hampir tiap kuliah pertama sering saya munculkan itu. Itu mungkin juga enggak waktu itu. Nah, ini segitiga. Kemudian ada yang membuat itu segitiga. Suruh membuat 4 segitiga, ada yang menemukan aneh-aneh. Ya sudah, ini ditemukan 4 segitiga. Ini kan angka Romawi. 5. Kalau 4, nah seperti ini. Kan 4 segitiga-segitiganya taruh di sini. Nah, ada yang membuat 6 segitiga. Nah, segitiganya 1 aja. Ya, artinya kreatif. Oke. Tapi menarik itu dihargai. 6 segitiga, 4 segitiga. Jadi bisa 4 segitiga. Bisa membuat 4 segitiganya bukan Romawi tapi dibuat begini. Nah, ini 4. Terus di ujungnya segitiga. Ya boleh juga. 4 terus segitiganya di belakangnya. Ini kan 4 segitiga. Nah, biar ada ini, ada selingannya. Oke. Ada yang mendapatkan? Nggak ada. Kayak gini, Pak. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Betul. Benar. Di Linda ya? Iya, Pak. Jadi, tadi kan bicara di bidang datar. Begitu dikasih 3, yang 1 segitiganya ditaruh di meja, yang 3 diangkat, taruh. Artinya apa? Itu adalah menjadi bidang 4. Bidang 4, ya. Artinya menjadi 4 bidang. Ini kan kongruen. Ya. Karena tadinya berpikir di dalam dimensi 2, kemudian sekarang kita berpikir di dimensi 3. Jadi selama berpikir di dimensi 2, tidak bakalan ketemu. Nah, maka di bidang datar, geometri datar kita katakan kalau di buku-buku internasional dikatakan 2 dimension. Nah, kalau di bidang 3 ya kita akan 3-dimensional. Jadi pada sisi 3. Nah, betul itu yang Linda buat. Jadi seperti itu menjadi bidang 4. Bidang 4 beraturan atau segi atau limas ya, limas. Jadi limas segitiga beraturan. Itu. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Dari aksioma di atas dapatlah teorema di bawah ini. Teorema sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Teorema sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik di luarnya. Nah, ini aja sekarang. Kita sepakat bahwa gambar ini, gambar 1, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Nah, ini bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang, yaitu titik A, B, C. Kemudian di teorema 2 digambarkan seperti sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik di luar bidang. Nah, jadi yang gambar 1 bidang, gambar 2 bidang.
Persoalannya sekarang, saya meletakkan titik, itu A, B, C, D. E aja. E saya letakkan di sini. Ya, di sini E. Pertanyaannya, apakah E itu terletak pada bidang ini, yang gambar itu? Apakah E itu di luar bidang ABC? Kita namanya ABC saja. Nah, gimana? E itu di luar bidang ABC atau E pada bidang ABC? Jawabannya yang mana? Ya, apa jawabannya? Coba si apa ya? Arif Nugraha. Gimana Arif? Ada titik E di sini, di kursor yang saya bikin ini. Apakah E ini di luar bidang ABC atau E ini pada bidang ABC? Bisa di luar, Pak. Di luar. Ya, di luar bidang ABC. Saya tanya lagi untuk Arif, ada Ari ya. Ari Mulyani. Menurut Ari Mulyani di luar apa? Pak, di luar, Pak. Di luar. Ya, Pak. Oke, di luar sama. Satu lagi bawahnya Cindy. Di luar? Di luar, Pak. Di luar. Di luar. Oke. Semua di luar ya. Nggak ada pada bidang. Ada bisa jadi di dalam, bisa jadi di luar ya Pak ya? Nah, itu sekarang kembali ke situ. Bahwa bidang tadi itu kan luas sekali tanpa batas. Jadi walaupun gambarnya di sini, gambarnya di sini, karena ini kan sebidang. Jadi pada bidang itu. Kecuali bidang yang satu di atap, misalnya memang kita visualnya gitu. Dimensi 3. Ya. Tetapi beda kalau ini bukan bidang, tapi ini kasih nama lah, misalnya segi 4 ABCD. Nah, titik E di sini. Baru dikatakan bahwa segi 4 ABCD, E itu di luar segi 4 ABCD. Seperti itu. Nah, sekarang ini jadi saya ingat. Kalau ini segi 4 ini PQR. Segi 4 PQR ya, kita nama ini. Segi 4 PQR. Ini ada titik A, titik B, titik C. Apakah titik A, titik B, titik C itu pada segi 4 PQR? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Nah, iya, padahal tidak. Yang dinamakan segi 4 itu tadi hanya batas-batas ini saja. Batas P, Q, R, S. Nah, apa? Yang membatasi itu aja. Yang di dalam itu bukan. Ya. Jadi ABC ini yang benar berada di dalam PQRS. Kalau pada, yang pada itu nempel di garis ini. Nempel. Jadi ada di luar tuh sisi ini, pada itu pada garis ini, kemudian yang
di luar garis, di dalam garis ini dinamakan di dalam. Jadi out, at, in. Nah, itu beda antara bidang dengan bangun, ya. Bidang dengan bangun. Nah, selanjutnya sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis berpotongan. Memang di dimensi 3 lebih ke berimajinasi gitu ya. Garis berpotongan. Oke. Sudah jelas bahwa sebuah bidang ini masuk sekarang teorema sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis berpotongan. Nah, tapi di sini tidak dituntut untuk membuktikan. Bedanya bahwa teorema itu harus dibuktikan dulu. Kalau aksioma tidak. Jadi sebuah bidang dengan dua buah garis berpotongan. Ya, dua garis berpotongan itu kan jelas bahwa dua garis berpotongan perlu 4 titik. Paling sedikit garis DC dengan garis AB. Nah, bisa berpotongan DC di titik C, jadi perlu 4 titik paling sedikit. Sedangkan untuk bidang 4 titik sudah kebanyakan, cukup 3 titik saja. Nah, kira-kira begitu. 3 titik membentuk bidang. Tapi kalau 2 titik membentuk garis. 4 bidang, 4 titik sudah kebanyakan. Kemudian hubungan antara dua bidang. Ini dicontohkan dengan menggunakan kubus. Ya, paling mudah dengan menggunakan kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Penamaannya urut begitu. A, B, C, D, E, F, G, H. Mau di atas, mau di bawah, nggak apa-apa, tapi kan ini kesepakatan aja. Tapi nggak bisa dikatakan kubus ACBD gitu kan, nggak bisa. Ini loncat harus urut. Atau FGH, ABCD. Nah, ini kubus. Nah, yang sering salah kubus itu, ya karena bukunya begitu, membedakan rusuk dengan sisi. Nah, memang sulit ini. Kalau persegi kan mempunyai sisi sama panjang. Begitu belajar kubus, langsung ditulis kubus dengan sisi 4 cm. Biasanya itu terjadi kalau menulis tugas akhir itu. Sering ke situ. Padahal yang dimaunya itu adalah rusuk. Karena sisi pada dimensi 3 akan berupa permukaan perseginya, itulah sisi. Tapi sisi pada dimensi 2 batas ini, rusuknya. Jadi sisi itu pembatas. Pembatasnya berupa kalau persegi berupa garis, kalau kubus pembatasnya berupa bangun persegi. Nah, itu. Nah, ini berupa bidang garis berpotongan. Nah, hubungan antara dua buah garis. Nah, ini membayangkan saja. Kalau dalam bidang datar, cukup bahwa dua garis berpotongan atau tidak. Kalau berpotongan pada satu titik, kalau tidak berarti sejajar, selesai. Tetapi pada ruang, dua garis
berpotongan tetap, sejajar tetap, nah, tambah lagi satu tidak berpotongan, bersilangan, ya, maksudnya bersilangan. Ada tambahan bersilangan. Nah, berpotongan, pokoknya kalau berpotongan 2 garis pasti syaratnya harus sebidang. Nah, gitu. Kalau 2 garis berpotongan itu berbeda bidang, ya nggak bisa. Terjadi bersilangan. Dua garis sejajar juga bidang. Kalau 2 garis tidak sejajar, tidak sebidang, dua garis tidak, 2 bidang sejajar, oh bisa ya kalau 2 garis-garisnya sejajar. Nah, itu yang sering ini perlu dicermati, 2 bidang sejajar, kan di dalam bidang masing-masing ada garis. Apakah 2 bidang sejajar? Maka garis-garis yang terletak pada semua bidang itu akan sejajar. Itu menjadi catatan. Konsep persekutuan objek dan ruang. Garis AB merupakan garis persekutuan antara bidang ABFE dan ABCD. ABFE, ABCD, ya. Ini intinya persekutuan itu bersama. Kalau garis itu perpotongannya berupa titik, kalau bidang di situ perpotongan dua bidang berupa garis. Di sini dikatakan garis persekutuan. Artinya garis persekutuan ini misalnya AB itu terletak pada bidang ABFE, juga terletak pada bidang ABCD. Itu. Materinya memang campur ini, ada pakai pendekatan himpunan, ada pakai gambar. Cuma kurang konsisten ya nggak apa-apa. Persekutuan antara 2 garis. Persekutuan antara garis dan bidang. Nah, biasanya kalau sudah melukis, ini contoh, melukis titik tembus antara garis A dan bidang V dengan cara berikut. Lukis bidang perpotongan V melalui A. Bidang V melalui A. Lukis garis potong UV. Ya, inilah jadinya yang dimaksud. Kesejajaran, 2 garis sejajar, ini yang kami tadi. Kalau 2 bidangnya sejajar, apakah garis-garis pada bidang itu sejajar? Kalau 2 garis sejajar kan contohnya AB dan CD, BC dan AD, AB dan AG. 2 garis berpotongan ya AB dan BC, ya 2 garis bersilangan. Nah, kalau 2 garis bersilangan itu prinsipnya adalah di bidang yang berbeda. AB dan CH. AB dan CH. Ya. Kemudian
BD dan EG. BD dan EG. HG dan pasangan lainnya HG dan ya. Oke. Sekarang kita buat ini aja, kita buat masalah sendiri aja lah. AB dengan HG di atas. Apakah sejajar? Apakah bersilangan? Nah, AB dan HG, oh di bawah sudah ada. AB dan HG sejajar. AB dan HG. Nah, sekarang kita tinjau. AB itu di bawah. Sedangkan EFGH ini lantai di atas. Mengapa dikatakan sejajar? Kita lihat gambar itu. Kok dikatakan sejajar itu? Kan ini kalau kamar nggak baca berbentuk kubus, AB-nya di bawah, HG-nya di atas. Kok dikatakan sejajar? Kalau bidang ABCD dengan bidang EFGH itu sejajar. Nah, sekarang HG dengan AB sejajar. Mengapa? Kembali tadi bahwa sejajar prinsipnya adalah sebidang. Pak, kalau menurut saya sih, Ya. AB itu sejajar dengan HG karena dia sebidang pada diagonal bidang ABHG. ABGH. ABGH. Ya, betul. Jadi prinsipnya kalau sejajar itu kita kembali, oh sebidang. Nah, kita cari dulu sebidangnya dengan mana, gitu kan? Karena kan ini ABCD sejajar dengan EFGH bidangnya. Tapi garisnya belum tentu sebidang, belum tentu sejajar. Contohnya, AB dengan HG sejajar karena kita bisa menarik garis, bisa menarik bidang, yaitu bidang sebidangnya adalah ABGH. Tapi kita tidak bisa mengatakan AB dengan EH itu sejajar, yang ada bersilangan. Jadi bersilangan. Karena kita tidak bisa menarik garis sebidang antara AB dengan EH. Oke. Kita lanjut. Garis sejajar bidang. Ya, kalau masih dipisah-pisah begini masih mudah. Tapi kalau sudah dicampur aduk, mencarinya yang mana, melukisnya yang mana, gitu. Ini kok kenapa menggambar garisnya semakin jauh semakin tipis ya? Harusnya enggak. Oh, mungkin karena dia pakai apa ini ya? Foto kali. Nah, sekarang apakah garis AH dan bidang BDG sejajar? Nah, antara garis dan bidang. Garis AH dengan bidang BDG. Apakah sejajar? Nah, mulai dari sini. Di situ dikatakan sejajar. AH dengan bidang BDG. Ya. Nah, karena terdapat BG yang terletak pada bidang BDG dan BG itu sejajar dengan AH.
Dua bidang sejajar. Ketegaklurusan ya, itu konsep apa hubungan antara bidang, jarak, dan ruang. Jarak dalam ruang. Jarak, yang penting prinsip jarak. Jarak itu di dalam matematika adalah lintasan terpendek. Ya. Tapi tidak berarti berlaku dalam keseharian. Misalnya jarak Bengkulu ke Pahyang, berapa ya? Sekitar 60 km lah katakanlah. Jarak sesungguhnya akan lebih pendek dari 60 km. Karena jarak yang dilakukan di situ kan jarak perjalanan. Tapi jarak Bengkulu ke Pahyang, ya dari Bengkulu dipasang pancang, kemudian ditarik benang lurus sampai ke Pahyang, kan kurang dari 60 km. Itulah sebenarnya jarak. Tapi dalam keseharian kan nggak mungkin jarak langsung numbur gunung, numbur ini. Ya. Jadi prinsip jarak adalah seperti itu. Jarak antara titik dan garis. Nah, oke, kita ambil satu contoh aja di sini misalnya. Nah ini katakanlah kubus kerangka kubus, bukan kerangka ya. Ya kotak. Kalau ini kan kotak berbentuk kubus. Kalau kerangka cuma garis ini. Tapi sekarang ini kotak berbentuk kubus. Kemudian ada serangga apa ya yang nggak bisa terbang itu semut. Nah, semut berada di titik H. Kemudian ada permen gula manis di titik tengah BC. Titik manis tengah BC. Nah, sekarang berapa jarak yang ditempuh oleh semut dari titik H menuju titik tengah BC ini yang paling pendek, paling singkat. Dan dia boleh lewat sini, boleh sini, pokoknya sembarang kan gitu. Kalau ini panjangnya 1 aja lah gitu, supaya mudah satu-satuan gitu. Karena kubus. Gimana caranya? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Nah, sebenarnya pembelajaran daring itu ada bagusnya juga sih. Dari sisi matematik itu kan merepresentasikan, mengkomunikasikan problem solving. Nah, di sini dominan pada mengkomunikasikan dan merepresentasikan seperti apa.
Yang selama ini cukup dengan gambar-gambar selesai, tapi di sini harus dijelaskan dengan kata-kata, merepresentasikan. Oke, ada ide? Ini kubus kotak, bukan kotak berbentuk kotak kardus sajalah, kotak kardus berbentuk kubus seperti ini. Nah, semutnya berada pada titik H. Kemudian di sini ada gula titik tengah ini. Kalau semutnya punya sayap, idealnya kan dia langsung sampai ke sini selesai, gitu kan? Garis lurus. Dia ngincar di sini ada, langsung aja dia lurus sampai ke sini. Bisa dicari. Oh, berarti bisa dicari panjangnya HG, panjangnya ya ini bisa ke sana. Persoalannya adalah semutnya nggak punya sayap, jadi dia merambat. Maka untuk menuju ke sini boleh, tapi kejauhan. Menuju ke sini, mungkin ke sini, ke bawah, boleh. Tapi mungkin kejauhan. Karena dia merambat, berarti dia boleh lewat sini kan? Boleh lewat sini. Lewat sini, lewat sini. Lewat sini, lewat sini, sini, ke sini. Nah, yang terpendek seperti apa? Ke titik tengah CD, Pak. Ya. Dari H. H ke titik tengah CB, ya. Ya, jadi misalnya kita buat titik tengah CD itu namanya titik O misalnya. Baik, betul, ya, ya. Jadi jarak terpendeknya itu kan HO ditambah O ke titik di mana semut yang ada di tengah CB ya Pak ya. BC ya Pak ya. Semut yang ada ya. di apa? Di titik BC Pak ya. Di ya, titik tengah BC. Titik tengah BC. O-nya tadi kan di sini kan? Ya, di titik O-nya di titik tengah CD. Ya. CD. Ya. Jadi kita anggap O, kemudian titik tengah CB di mana letak semut itu kita misalkan titik G, titik G udah ada ya. Titik. Bagaimana si semut di titik H mendekati O gitu kan? Iya. Jadi jaraknya itu HO ditambah dengan misalnya kita buat N misalnya titik yang tengah CB letak semut. Berarti HO ditambah ON. Bisa nggak seperti ini, Pak? Apa? HO nggak bisa dia. Kan, HO itu lintasan terpendeknya dari H menuju O, maksudnya gitu ya, jarak H. Gimana? Atau titik P itu Pak ya. Saya dari HP kemudian ke P. Kalau misalnya titiknya tadi N berarti PN Pak. Jadi HP ditambah PN. Nggak bisa juga Pak. Iya. Nah, itu salah satu alternatif. Tapi membuktikan apakah itu sudah terpendek. Oke, ada ide lain? Ini Pak. Ya. Tarik aja langsung garis dari H ke O-nya Pak. Jadi kita anggap jadi bidangnya itu bidang di 4 langsung. Bisa kita gunakan Pitagoras. Jadi itu dia langsung dari H itu ke tengah BC. Ya, anggap aja BC-nya itu Pak. Apa tuh? Ini kan bidangnya kubus ya Pak. Kubusnya langsung kita lipat aja kayak gitu. Ya. Jadi bidangnya apa tuh? Bidangnya itu segi 4. Persegi panjang. Ya. Ya.
Jadi langsung aja kita tarik garis dari H ke O. Oke, ya, tahu maksudnya. Oh. Cuman Jadi dia itu sisinya ada yang satu. Nah, karena panjangnya itu karena kita ngambil dari H ke O, itu panjangnya itu 1,5. Jadi sisinya ada 1,5 dengan satu satuan. 1,5 dengan satu satuan. Ya, jadi ini kan yang dimaksud si Arif gini ya. Ini di kotaknya ini dipotong pakai Ya, Pak. pakai cutter. Buka Ya. rusuknya. Ini buka rusuknya. Buka rusuknya. Ini diputar tempel di sini kan gitu. Ya, Pak. Di segi bukan persegi lagi, maka menjadi persegi 4, segi panjang H F B D, ya kan? Ya. HF BD. Kemudian O tadi berada titik tengah BC. Nah, jadi posisinya kan di sini. Naik Ya, Pak. 1, kemudian ini lurus. Ya. Jadi lintasan terpendeknya adalah H O, ya betul. Jadi 1,5 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat ditarik. Iya, itulah lintasan terpendeknya. Betul, ya. Teman tadi yang dimaksudkan di situ. Jadi itu cara menentukan ininya. Lintasan terpendeknya. Jadi dari dimensi 3 dipindahkan ke dimensi 2. Oke. Nah. Berikutnya ini apa materinya, jarak, volume, dan enggak ini volume. Jarak antara dua bidang sejajar, sudut dalam ruang, sudut antara dua garis, oh volume enggak ada ya. Saya kasih soal. Volume kotak bagian dalam, kotak bagian dalam itu ukurannya berapa ya? 4, 6, ya. Empat kali 6 kali 3. Kemudian akan dimasukkan ya, saya membuat soalnya dadakan aja jadi.
Nah, gini aja lah. Ukuran kotak besar itu 4 kali 6 kali 3. Nah, akan dimasukkan kotak kecil yang ukurannya itu 2 kali 2 kali 9. Nah, misalnya begitu. Berapa kotak yang bisa masuk? Kotak besar tadi berapa, Pak? Bang, Pak. Ya. Kotak besar tadi berapa, Pak? Kotak besar 4 kali 6 kali 3. Kotak kecilnya 2 kali 2 kali 9. Berapa kotak? Bisa 2 kotak. 2 kotak. Nah, ada 2 kotak. Ada lagi? Berapa kotak? Enam kotak. Ya? 6. 6 kotak, bukan. 6 kotak. Oke. Ada lagi? Jadi kotak besar bagian dalam ukurannya tadi saya ulang 4 kali 6 kali 3. Kemudian kotak kecilnya 2 kali 2 kali 9. Nggak muat kali. Nggak muat. 9 panjangnya. Baru tahu gitu ya. Tadi kan semua akan terjebak pada volume dibagi volume. Ya, seperti itu. Nggak muat, satu pun nggak muat. Iya, muat, Pak. 9. Iya. Jadi nggak muat ya. Nah, itu banyak soal-soal. Kalau di itu, Pak, nggak ada tutupnya, Pak. Berarti di luar. Di luar. 9-nya nggak tutup. Kotak kecilnya dipotong lagi, Pak. Nah, dipotong lagi, dipotong-potong. Nanti kotaknya hancur jadinya. Ya. Ya, itu apa? Itu masih banyak bisa dikembangkan sebenarnya. Oke. Baik, waktunya cukup sampai di sini ya. Kita sampai berapa? 14.40, Pak. 14.40. Iya, Pak. Oh, ya. 14.40 ya sudah. Ada pertanyaan? Nah, persoalan yang tadi saya sampaikan itu di buku-buku itu kan sering banyak yang salah. Misalnya bak mandi ukuran sekian, ya, dimasukkan diisi air. Itu sebenarnya kapasiti ya, volume itu berapa muat. Tetapi lupa bahwa bak mandi itu punya tebal. Sering lupa bagian dalam atau bagian luar. Jadi kesalahan-kesalahan yang seperti itu, karena kan soal harus kita buat jelas. Terkecuali kalau siswa diminta mengkritisi soal gitu. Ya. Contohnya lagi ya misalnya 4 kali 6 kali 2, 2 kali 2 kali 3. Ya. Jadi tidak selalu volume dibagi volume maksud. Tapi kalau isinya cairan ya bisa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. PR-nya dicoba, itu cukup membantu. Di dalam
di dalam prajabatan itu kan nanti kan mungkin sudah banyak dijelaskan ya. Jadi dari karena ini pertama dari LMS yang semua tugas-tugas harus tercentang, itu memang sistem di LMS dibuat begitu. Kalau nanti tidak tercentang tidak bisa mengerjakan yang berikutnya. Jadi mungkin kelupaan belum, nah, itu dimasukkan. Itu prinsipnya, hierarkinya seperti algoritma itu tidak bisa lewat, harus dilalui sebelumnya. Kalau ya, demikian juga di LMS. Saya nggak tahu di LMS yang tidak asinkronus apa ada web sendiri? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Jadi kita selama ini sinkronus. Itu jadwal yang di situ pakai ini ya. Mendesain sendiri berarti LMS-nya. Jadi pertemuannya baru sinkronus sebenarnya tatap muka langsung gitu. Ya sudah, artinya mohon dimaklumi karena namanya anak sulung ini. Anak sulung. Jadi kan dan mulainya di November, itu memang bulan padat itu, semua dosen ditagih hutang yang belum membuat laporan, termasuk saya juga harus membuat laporan, kalau tidak nanti uang ditarik kembali, ya repot juga. Karena semua anggaran kan di November harus selesai. Nah, enggak, dari dulu seperti itu. Nah, ini November jadi mahasiswa baru. Ya sudah, yang penting di antara Anda juga ada bagian tugas seperti itu juga. Ya. Tapi saya melihat dari tahun 2018, 2019 sekarang kelihatannya makmur semua, gitu, gemuk-gemuk. Ya, artinya lebih makmur. Ya. Oke, kalau tidak ada, ya kita cukupkan saja sampai di sini. Jika saya ada pertanyaan, nanti besok masih ada kan? Ketemu ya besok ya. Waktu Jam besok berapa? gimana, Pak? Hah, hari? Ya besok waktunya sesuai dengan di sini atau boleh dimajukan, Pak? Atau mundur? Kalau Jumat itu saya nggak bisa ngomong itu. Jumat itu saya full ngajar di 3 mata kuliah di S2. Hari besok jam berapa besok jadwalnya? Besok sama, Pak. 9.30 sampai jam 12 untuk yang pertama, kemudian sorenya jam 14 sampai 15.40. Waduh. Sama kayak hari ini, Pak, sebenarnya. Jadi maksudnya kalau Bapak nggak bisa, kami menyesuaikan juga kan. Iya, masalahnya saya tuh dari subuh sampai maghrib itu ngajar semua ini. Atau sore nggak bisa, Pak, ya, sore. Sampai maghrib ya. Iya. Atau malamnya, Pak. Sebentar. Saya jangan-jangan besok janji ada nguji, tadi ada yang hubungi. Sembilan 9.40 itu ngajar di S2 matematik. Jam 2 itu ngajar di S2 pendidikan dasar. Sampai jam 4. Jam 4 itu ngajar di S2 pendidikan dasar. Sampai jam maghrib. Aduh. 9.40. Kok bisa begini ya jadwalnya? Karena saya juga baru terima jadwalnya. Aduh, seperti itu.
Oke, besok 9.40 sampai 12, Pak. 9.30. 9.30 sampai 12. lah kan Jumatan juga. Iya, Pak. Itulah jadwalnya nggak lihat harinya, Pak. Jadi sama. Iya. Iya. Padahal zuhur juga jam mepet itu. Atau begini aja, supaya nanti ya tidak full, mulai aja jam 8 ya. Kalau Adi, insya Allah bisa, Pak. Teman-teman yang lain. Ya. Ya, sambil lalu. Bisa ya, teman-teman ya. Jam 8. Bisa, Pak. Ya, bisa. Jadi jam 8 sampai 9.40 karena 9.40 saya mengajar nanti ini kosong juga. Kalau lebih pagi lagi nggak bisa, Pak ya? Jam Aduh. dimajukan lagi. Biar Bapak nggak mepet untuk nguji jam 9.40. Ngajar jam 9.40. Saya pagi itu pekerjaan di dalam rumah dari subuh sampai ya, Pak. Udah. Ya jam 8 aja lah. Nanti jam 8 sampai 9.40. Nggak terlalu mepet itu, Pak. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau pagi juga sudah mepet. Kayaknya besok saya nguji ya. Nanti biar aja sambil 8 jam 8 aja besok sementara, yang siangnya kita atur lagi. Ya. Mungkin ya. itu yang bisa diperbuat. Ya. Sabtu enggak ya? Sabtu saya saja. Sabtu Bu Hanifah, Pak. Oh, Bu Hanifah, ya. Itulah Jumat kemarin saya sudah full. Kenapa Jumat kemarin itu? Oh, Jumat kemarin itu PPPG yang dalam jabatan. Sementara saya sudah ngajar 3 mata kuliah. Tambah, saya ngasesor PS, ngasesor BKD harus selesai Jumat itu, sehingga saya kerja sampai jam 3 malam dari pagi. Nah, setelah itu sakit-sakit, batuk-batuk sampai sekarang. Insya Allah. Masih, Pak. Iya, yang besok jam 8 ya. Iya. Dan ini diingatkan aja kalau nanti saya lupa. Pokoknya tolong saya diingatkan aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Oke. Baik, itu untuk sementara. Ya, nanti izin masukkan Bapak ke grup khusus ya, Pak ya? Ya, boleh. Ya, masukkan. Ya. Silakan dimasukkan. Ya. Ya. Nanti kalau saya ada keperluan kami mudah menghubungi. Ya. Nanti Bapak langsung ke grup aja misalnya. Ya. Saya kalau ke si Adi Kesuma kan ke di mana? Saya tuh minggu depan ke Linggo. Nah, bisa tuh Pak mampir. Minggu depan harusnya minggu ini nggak sanggup saya. Minggu depannya ke Linggo. Depannya ke Linggo, minggu depannya lagi ke Linggo lagi. Ya. STKIP Pak ya, bukan? Enggak, di mana? Artinya untuk S2 PGSD ada di situ, tidak, tempatnya tidak di STKIP, di sekolah. Jadi datang ngajar untuk ini Pak ya, masa S2? Iya, ngajar. Nah, selesai ngajar malamnya biasanya datang pada konsultasi. Ya sudah, bisa. Iya. Tapi kalau Adi Pak nggak di kotanya Pak, nggak di Lubuk-Linggau. Iya, maksudnya kapan-kapan ini kan. Oh iya, saya hilang itu gampang ditemukan gitu. Iya Pak. Iya. Oke, itu ya. Terima kasih ya semuanya atas waktunya. Itu yang bisa disampaikan. Tambah besok
kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya foto dulu Pak. Betul, ya, ya. Ya, sebagai ini. Oke. Siap ya, Eci, tolong. Boleh kalau mau ini gaya. Nah, mau gaya. Sudah Pak. Sudah, ya. Oke, terima kasih. Ya Pak. Alif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.